Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu bajingan yang tolol. Din Samsudin dukung Rocky Gerung. Muldoko tak usah tunjukkan kekuasaan. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi. Din Samsudin menyoroti pernyataan Kepala Staf Presiden Muldoko yang menyebut Rocky Gerung sebagai robot tak berhati. Ini merupakan buntut Rocky menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol. Menurut Din Samsudin, pernyataan Rocky Gerung merupakan kritikan terhadap pemerintah termasuk Presiden Jokowi. Kritikan merupakan hal yang wajar. Dia menilai respon Muldoko terlalu berlebihan. Rocky Gerung sebagai warga negara dan cendekiawan memiliki hak dan kewajiban mengkritik pemerintah termasuk presiden. Seyogyanya para pejabat termasuk KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko tidak usah bereaksi apalagi menunjukkan kekuasaan. Lebih baik mereka mawas diri, mengevaluasi apakah kritik Rocky Gerung benar atau salah, kata Din Samsudin Kamis 3 Agustus. Din meminta pemerintah termasuk Muldoko tidak alergi terhadap kritikan Rocky Gerung. Menurutnya, pemerintah harusnya bisa mengoreksi diri, tidak menunjukkan arogansi dan dapat diselesaikan dengan dialog. Kalau dibalas bahwa Rocky Gerung adalah robot tak berhati, nanti dapat dibalik apakah para pejabat itu berotak dan berhati sehingga alergi terhadap kritik, atau mereka patut diduga terbelenggu oleh syahwat kekuasaan karena sedang menikmati kekuasaan. Pernyataan KSP Muldoko bahwa beliau akan memasang badan terhadap Presiden Joko Widodo hanyalah ekspresi adu otot, bukan adu otak. Si alam demokrasi sebaiknya dikembangkan adu otak dalam dialog bila perlu debat, ujarnya. Din sebut pemerintah kebablasan. Lebih lanjut, Din Samsudin menyebut pemerintah saat ini sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Dia lalu mengajak berbagai pihak untuk dialog menilai pernyataan yang disampaikan Rocky Gerung benar atau tidak. Saya dan banyak rakyat warga negara bersepakat dengan kritik Rocky Gerung terhadap pemerintah termasuk presiden yang sudah kebablasan menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Ayo berdiskusi apakah itu benar atau tidak, bahwa frasa dari pengamat ke pengamat berbeda dalam menyimpulkan penyimpangan rezim adalah ciri pribadi masing-masing, imbuhnya. Din lalu mengingatkan bahwa para pejabat dan pemangku kekuasaan memiliki amanat dari rakyat. Mereka juga digaji dari uang rakyat, yang harusnya juga membela kepentingan rakyat. Sebaiknya para pemangku amanat dan kekuasaan bersungguh-sungguh mengemban amanat. Ingat, mereka menerima gaji yang berasal dari uang rakyat, maka harus berpihak kepada rakyat. Janganlah alergi terhadap kritik, dan setiap kritik dianggap serangan terhadap pribadi. Lupa bahwa diri mereka terikat dengan jabatan. Terakhir, cendekiawan muslim ini menilai langkah sejumlah pihak yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi berlebihan. Menurutnya banyak pihak yang mendukung Rocky Gerung. Saya berkeyakinan reaksi apalagi mengadukan Rocky Gerung ke polisi justru akan semakin menambah simpati dan dukungan terhadap Rocky Gerung. Kalau Jenderal Muldoko akan pasang badan bagi atasannya, maka banyak dari kami termasuk saya akan pasang otak untuk Rocky Gerung. Saya akan berada di samping Rocky Gerung dan akan mengajak rakyat untuk mendukungnya. Bismillah, tandasnya. Sahabat BN, mengapa Rocky Gerung begitu tampak berani ketika dia sampai mengucapkan kata-kata bajingan dan tolol pada Presiden Joko Widodo yang heboh sampai saat ini. Dan ternyata kita melihat banyak sekali rakyat yang berada di pihak Rocky Gerung. Malah sampai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI yang merupakan salah seorang tokoh bangsa kita, Din Samsudin, menyatakan berada bersama dengan Rocky Gerung. Bukan main-main ini. Kenapa ini sampai terjadi, sahabat BN? Ini terjadi tampaknya adalah ketika DPR mengekor ke istana, Rocky Gerung
mengakar kepada rakyat. Itulah tampaknya yang menyebabkan Rocky Gerung ini banyak sekali didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat itu merupakan harapan bagi rakyat sebagai penyambung lidahnya bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat kepada penguasa. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat sepertinya mengekor kepada penguasa, di sanalah rakyat bersimpati kepada orang yang berani menyampaikan aspirasinya kepada penguasa. Kita melihat memang harus kita akui bahwa Rocky Gerung itu menyampaikan ucapannya tersebut sudah diduga oleh rakyat itu akan mengandung risiko yang sangat besar. Tetapi atas kesiapan Rocky Gerung menanggung risiko itu, itulah yang menyebabkan rakyat sekarang ini berjibaku berada bersama Rocky Gerung. Sahabat BN, ke depan tentu menjadi pembelajaran bagi bangsa ini ketika kita sekarang sedang menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Rakyat sudah seharusnya sekarang ini berhati-hati di dalam memilih para calon legislatif pada pemilu yang pencoblosannya akan berlangsung hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tolonglah kita rakyat berhati-hati di dalam menentukan pilihan kita. Jangan pilihan kita kepada seorang caleg berdasarkan kepada amplop yang isinya 50.000, 100.000, 500.000. Tetapi dasarilah pilihan kita kepada keyakinan hati kita bahwa calon yang kita pilih ini adalah yang tidak akan mengekor kepada kekuasaan nanti, tetapi benar-benar dia berjuang untuk kepentingan rakyat. Inilah mungkin pembelajaran yang perlu sekali diambil oleh rakyat di dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Demikian juga untuk Pilpres. Jangan sampai rakyat kita pemilih ini memilih presiden atau wakil presiden hanya berdasarkan sembako, hanya berdasarkan amplop yang isinya 50.000, 100.000, 500.000. Tetapi haruslah didasari kepada keyakinan bahwa presiden dan wakil presiden yang kita pilih itu benar-benar dia nanti mengabdi kepada rakyat, bukan mengabdi kepada selain dari rakyat. Sebab yang menggaji mereka itu apakah dia presiden, wakil presiden atau anggota DPR, yang menggajinya itu rakyat. Dari uang rakyat dia itu nanti bekerja. Dia mendapatkan fasilitas rumah dinas, mobil dinas, baju dinas, bahkan segala bentuk dinas dari rakyat, dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Bayangkan kalau dia bekerja tidak berpihak kepada rakyat. Bayangkan kalau penguasa dan yang mengawasi kekuasaan itu dua-duanya tidak berpihak kepada rakyat. Bayangkan apa yang bakal terjadi, sedangkan yang menggajinya adalah rakyat.
Karena itu, terhadap kasus Rocky Gerung ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa ini, bahwa ketika rakyat melihat wakilnya menjadi pengekor, maka wajar kalau rakyat berpihak mendukung orang yang mau mengakar kepada rakyat seperti Rocky Gerung. Siapa lagi yang akan menyampaikan aspirasi rakyat ini kepada penguasa jika wakilnya telah menjadi pengekor penguasa? Siapa lagi? Sebagai lembaga yang adalah mewakili rakyat, ketika lembaga di pihak Presiden Joko Widodo, KSP Muldoko telah dengan nyata, dengan terang-terang, dengan berani mengatakan siap pasang badan dalam kasus Rocky Gerung ini, kita belum mendengar sikap pasang badan pula dari wakil rakyat di DPR terhadap rakyat yang diwakilinya. Belum ada kita dengar. Terlepas dari benar salahnya Rocky Gerung, tentu kita berharap wakil rakyat ini ada pembelaan terhadap rakyat yang diwakilinya. Ketika rakyat yang diwakilinya begitu tampak digempur habis-habisan oleh pihak yang merasa kesal dan marah pada rakyatnya, yakni yang bernama Rocky Gerung. Kalaulah wakil rakyat ada yang bersikap seperti sikap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Samsudin, tentu akan terobati juga hati rakyat terhadap wakilnya yang telah digajinya selama ini. Tetapi ternyata memang tidak ada sama sekali. Sahabat BN, memang sangat memprihatinkan kita kondisi perpolitikan yang ada di negara kita sekarang ini. Terutama fenomena yang terjadi pada wakil rakyat kita di Senayan. Sangat memprihatinkan kita. Mereka yang digaji dengan uang rakyat ternyata mereka bukan mengekor kepada rakyat, tapi mengekor kepada kekuasaan. Tentu juga kepada penguasa. Rakyat berharap agar ingat juga bahwa selama berkuasa akan ada masanya berhenti berkuasa. Akan ada masanya habis kekuasaan. Karena itu kita berharap kepada penguasa kita, apabila ada kritikan rakyat yang pedas, janganlah hendaknya dibalas dengan arogansi yang sangat berlebihan. Yang sebaiknya tentu kritikan pedas dari rakyat dibalas dengan penjelasan yang harus juga sejelas-jelasnya. Bukan dibalas dengan ancaman, bukan dibalas dengan cara menakut-nakuti. Dengan ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Dim Samsudin memang sangat elegan sekali.
ketika KSP Muldoko menyatakan pasang badan terhadap kasus Rocky Gerung, kita melihat Din Samsudin sepertinya ingin menyampaikan dengan bahasa isyarat bahwa dia pasang otak dan pasang pikiran berada bersama Rocky Gerung. Demikian Sobat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap.